Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa la tus'ir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ahlan nari kullu ja'zari jawazin mustakbirin jamma'in manna wa ahlul jannah ad-du'afa al-maghlubun. Rawahu Ahmad wa Hakim. Sesungguhnya penduduk neraka itu adalah semua orang-orang yang berperilaku kasar, lagi keras, orang yang sombong di dalam jalannya, dan orang-orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Kemudian ahli surga itu adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, artinya orang-orang yang miskin. Kemudian orang-orang yang terkalahkan atau teraniaya, terzalimi, tertindas. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu sifat yang merupakan watak bagi manusia itu, bahkan ini cenderung bawaan lahir, adalah sombong ataupun berbangga diri, disebut dengan al-kibru atau al-fakhru, angkuh. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dinamakan sombong itu adalah orang-orang yang menghargai diri sendiri secara berlebihan, merasa diri lebih segalanya, dan cenderung meremehkan orang lain. Itulah makna sombong menurut Kamus Bahasa
Indonesia. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa yang dinamakan sombong itu adalah al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang dinamakan sombong itu, kata Nabi, menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. Hadis riwayat Muslim. Sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking bencinya Allah, ada makhluk yang diusir dari surga gara-gara sifat sombong itu. Itulah iblis laknatullah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang-orang yang di hatinya memelihara sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Saking bencinya Allah terhadap orang-orang yang sombong, sekalipun di hatinya terselip sebesar biji zarrah sifat sombong itu, maka Allah tidak izinkan orang ini memasuki surga. Apalagi sombongnya itu luar biasa. Lantas bagaimana dengan orang yang berpenampilan bagus tapi tidak bermaksud menyombongkan diri, kecuali hanya sebatas mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, semisal dengan memakai pakaian yang mahal, kendaraan yang mahal, rumah yang bagus. Apakah ini masuk kategori sombong? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi kalau dia menolak kebenaran, menganggap remeh manusia, berarti dia sombong. Tapi kalau dia memakai nikmat Allah itu untuk bentuk rasa syukur kepada Allah, dengan memakai pakaian sekalipun itu mahal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia ini perhiasan bagi kita. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal had. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan bahwa dunia itu memang, manusia itu memang sudah menjadi fitrahnya cenderung kepada yang bagus-bagus, seperti pasangan, keturunan, harta berlimpah, perhiasan, bangunan, kendaraan, dan itu adalah kecondongan hati manusia. Dan itu boleh, tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika satu, dia menganggap remeh orang lain dengan keadaan yang dia tampilkan itu. Mentang-mentang pakaian bagus, pakaian orang buruk sadonya dinya. Nah itu sudah jelas kesombongannya kan. Sebab yang dinamakan sombong itu ghamtun nas, menganggap rendah orang lain. Orang berilmu,
Kalau dia menganggap hina orang-orang yang tak berilmu, karena dia sudah merasa berilmu, maka orang ini diharamkan baginya surga. Sekalipun dia orang yang berilmu, sekalipun dia ahli ibadah. Ada orang yang rajin sekali beribadah, sehingga dia muncul kesombongan di hatinya karena ibadah itu, dengan memandang remeh, hina orang yang tak beribadah, dan mencaci, mengutuk, melaknat perbuatan saudaranya yang bermaksiat. Ada orang yang bermaksiat, dia kutuk, dia laknat, dia hina, dia rendahkan. Nah, siapa yang mengutuk, melaknat, merendahkan orang-orang yang berbuat maksiat karena merasa dirinya ahli ibadah, maka Allah akan buat dia melakukan maksiat itu sebelum dia mati. Contoh begini, ada orang suka misalnya mabuk-mabukan, judi, main perempuan, dia keluarkan kalimat-kalimat, penjudi kau tidak ada utak seperti Allah juga. Manusia itu berarti dia menghina, dia merendahkan, dia melecehkan, dan dia mengutuk saudaranya itu karena perbuatan dosanya. Maka kata Nabi, Allah buat orang ini melakukan dosa itu sebelum dia mati. Lantas kalau begitu, kan kita diwajibkan tuh amar ma'ruf nahi mungkar, hukumnya wajib. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, umat yang benar-benar menegakkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau di antara kamu ada yang melihat orang lain berbuat kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tanganmu. Ini dimaknai juga dengan kekuasaanmu, kepemimpinanmu. Ini hati-hati nih bagi orang-orang yang diamanahkan kekuasaan. Siapa saja itu orang-orang yang diamanahkan kekuasaan? Satu orang yang diangkat, yang dipilih memimpin satu kaum. Kini kan tiok sobonta tuh orang apa namanya, betagak pemulu, ya. Orang betagak pemulu kan artinya satu orang yang dituakan di suku tersebut atau di kelompok tersebut, diangkat menjadi petinggi masyarakat itu, suku tersebut, sehingga dia membawahi anak, cucu, kemenakan. Kalau paku kacang balimbiang katiak di lenggang-lenggokkan, anak di pangku, kemanakan di bimbiang, urang sakampuang dipatenggang. Batagak pangululah. Nah, setiap orang yang menjabat, ketua adatkah, ketua sukukah, ketua kelompokkah, kata Nabi, mas'ulun an ra'iyatih. Dia bertanggung jawab penuh dan akan ditanya tanggung jawab itu nanti terhadap orang-orang yang dipimpinnya itu. Jadi jangan golak sengeh saja ketika dilantik menjadi kepala suku, jadi pengulu, tanggung jawabnya minta ampun. Sado anak cucu kemanakan
awak dulu orang pertama yang ditanyakan nanti tentang keadaan mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pengembala, dan setiap pengembala itu akan ditanya tentang gembalaannya. Jadi kata pemimpin itu disebut dalam hadis itu maknanya pengembala. Bagaimana dengan seorang pengembala? Ini tabiat, sifat, watak, sifat dasar yang mesti dimiliki setiap pemimpin itu adalah sifat seorang pengembala. Bagaimana pengembala? Pagi sebelum dia urus urusan dirinya, gembalaannya dulu yang dia urus. Sore sebelum dia beristirahat, gembalaannya dulu yang dia urus. Lah masuk kandang sadonya lun. Cucu kemanakan? Masih berkeliaran tak di luar? Nah padusi-padusi, nah anak-anak bujang, bah model pergaulannya. Tangguang lah tuh nanti. Penghulu-penghulu nalah direwakan galanya. Jangan membawa soko penghulu saja gagah-gagahan. Ketika dinaikkan ke tebendi lebih itu sah. Mengatakan ke orang banyak, ko mama kalian ko apa kalian ko. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap orang yang disebut anak bagi kita, setiap orang yang disebut cucu bagi kita, setiap orang yang disebut kemenakan bagi kita, Allah akan tanyakan itu nanti kepada kita, kamu urus atau tidak? Seperti seorang pengembala. Pagi gembalaannya tuh, perhatikan dulu. Sore perhatikan dulu. Malam yang dipikirkan gembalaannya. Tengah hari yang dipikirkan gembalaannya. Dimanapun dia pergi, gembalaannya lah yang selalu ada di pikirannya. Itulah sesungguhnya sifat yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang mengepalai satu kelompok, satu kaum, satu golongan, satu masyarakat. Apalagi satu negara. Jadi kalau kamu melihat ada kemungkaran, pertama kali tugasmu gunakan kekuasaan. Kalau dia nenek mama, gunakan petatah petitih petuahnya lah. Kalau dia alim ulama, gunakan nasihatnya, ayat Al-Quran, hadisnya. Kalau dia pejabat pemerintahan, gunakan hukum dan undang-undangnya. Sebab biasanya bawahan itu akan tunduk dan patuh kepada atasannya apabila atasannya itu berperilaku tegak di atas hukum yang berlaku. Gunakan itu kekuasaan itu. Anak awak punya itu. Selaku mama awak gunakan. Selaku aparat pemerintah awak gunakan. Selaku ulama awak pergunakan. Sebab itu nanti akan Allah minta tanggung jawabnya. Kalau kalian lihat kemungkaran, bersatulah yang tiga tadi. Tokoh masyarakat yang tiga kau mesti bersatu. Pemimpin artinya pemerintah, kemudian ulama, dan kemudian para tokoh masyarakat, nini mama. Jadi pandai. Itu satu alahnya tuh di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada perbuatan yang mungkar di negeri itu, di kampung itu, di suku itu, di kelompok itu, yang tiga orang inilah pertama kali yang Allah tuntut nanti
tanggung jawab. Nanti go kok nanti cari dulu. Angku asajo kerajo. Apa ana babue? Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan? Tanya. Lihatlah kemungkaran di negerimu, nampak apa? Apa yang kau berbuat? Kau kan pemimpin, kau kan pejabat, kau kan ulama, kau kan nenek mama, kau kan cadia pandai. Ana lah babue. Ayo nak ada Pak, untuk saya Pak. Jadi wajib hukumnya Pak amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi kalau nampak kemungkaran, cegah itu. Jadi kalau tidak mampu dengan kekuasaan yang kita punya, maka gunakan alternatif kedua, nasihati. Fa illam yastati' fa bilisani. Beri saran, beri nasihat, beri peringatan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga, maka bencilah perbuatan itu di hatimu. Menolak perbuatan jahat itu. Sama nih sekarang. Ini kan kemungkaran terbesar di bumi hari ini terjadi. Kemaksiatan terbesar di bumi hari ini terjadi. Siapa orang pertama yang akan Allah tanya nanti? Pemimpin setiap negara. Apa yang dilakukan oleh pemimpin setiap negara? Melakukan, menghentikan kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap rakyat Palestina. Apa yang mereka lakukan? Kebanyakan cuman nasihat, tindakan tidak ada. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, saya selaku presiden mengutuk, melaknat aksi nado. Allah tuntut nanti. Seluruh pemimpin dunia, apalagi pemimpin Islam, 80 negara yang penduduknya kebanyakan muslim dan pemimpinnya muslim. Itu orang pertanya yang orang pertama nanti yang akan Allah tanya. Dan paling dokek sekali Saudi, Mesir, ditanya nanti itu pemimpinnya satu persatu. Apa yang kalian buat tuh untuk rakyat Palestina? Nah, kalau kita masyarakat bagaimana? Kalau kita masyarakat ada kaidah, ada hukum, ada undang-undang yang berlaku. Kalau pemerintah serukan jihad, wajib rangkep. Kalau pemerintah katakan, biarlah kami dulu yang berdiplomasi, biar kami dulu yang punya urusan, maka kita menunggu. Aba-aba, sekarang pemerintah ajukan boikot produk Israel, boikot produk Amerika, kata pemerintah. Sudah, lakukan. Karena mentaati pemerintah itu hukumnya wajib. Pemerintah kita suruh kita memboikot produk mereka, kita lakukan. Jadi kesombongan itu ketika orang melakukan satu perbuatan, sekalipun dia punya kekuasaan, punya ilmu, punya harta, tapi ada kebenaran yang dia tolak. Seperti hari ini, bagaimana orang-orang Zionis menolak kebenaran bahwa atas nama kemanusiaan seluruh negara menyuruh agar mereka menghentikan itu, tapi mereka tidak lakukan. Ini yang disebut dengan batarul haq. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang Palestina itu adalah makhluk yang wajib dibinasakan. Setiap orang Zionis itu punya prinsip, selain Yahudi halal darahnya. Sekarang kan ada tuh orang-orang Kristen yang pro Palestina. Orang Kristen itu sendiri dalam pandangan Yahudi halal darahnya.
Jadi kalau ada orang Kristen yang dukung Yahudi, bodoh dia itu namanya. Sama dia mengatakan Somboli Aladen, bunuh Aladen. Jijiknya mereka terhadap selain daripada kelompok Yahudi, tidak ubahnya mereka memandang hewan sampah. Itu kejamnya orang, apalagi kita orang Islam. Nah, jadi ketika mereka menolak kebenaran, mereka disebut sombong. Kata Allah nih, orang-orang yang sombong itu nanti Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam dan mereka dikekalkan selama-lamanya di sana. Dan yang kedua, mereka itu adalah makhluk tersombong di bumi karena mereka memandang rendah orang lain. Itulah Zionis Yahudi itu. Mereka memandang rendah orang lain, memandang remeh orang lain. Bagaimana dengan orang yang misalnya dia punya kebaikan, dia suka menolong, tapi dalam menolong itu dia merendahkan orang yang ditolong, maka pertolongan itu di sisi Allah tidak ada nilainya. Seperti apa itu? Lihatlah ciri-ciri orang yang disebut sombong. Yang pertama, suka memamerkan bantuannya kepada orang lain. Dia bantu orang lain tapi dia pamerkan. Nih, saya bantu ini nih. Saya tolong dia nih. Ini ada anak yatim nih, saya santuni nih. Ini ada fakir miskin nih, saya bantu nih, saya tolong nih. Itu ciri-ciri kesombongan. Dia punya sesuatu, selalu dia pertontonkan kepada orang lain. Kenapa? Karena sifat sombong yang kedua adalah haus terhadap pujian. Dia selalu ingin dipuji, ingin disanjung. Kalau perbuatannya tak dipuji, dia kecewa, dia putus asa, dia memusuhi. Ini orang seperti ini sekalipun ahli ibadah, oleh Allah Ta'ala ini orang akan dilemparkan ke neraka. Sebab apa? Bukan saya yang katakan, Rasulullah yang sebutkan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Dia kalau dia tak dipuji, dia kalau apa namanya, muncul bongi, marah, memusuhi karena tak disanjung, karena tak dipuji, kebaikannya tidak dibalas. Jadi kalau ada orang yang kebaikannya tak dibalas oleh orang lain sesuai dengan harapannya, kemudian ia kecewa, itu adalah kesombongan. Kan sering tuh kita nolong orang, ada pengemis datang kepada kita, kita bantu, kita kasih dia uang, tapi dia lupa atau mungkin sengaja tidak ucapkan terima kasih, atau dia ucapkan tapi kita tidak dengar, marah. Ya nak tahu diuntung. Ada lagi dia masih doka, yang kamu terima kasih kontu nak bunyi ni. Berarti dia kecewa dengan kebaikan yang dia berikan kepada orang lain karena orang itu tidak membalasnya. Itu bagian dari kesombongan. Sombong namanya. Kemudian orang yang sombong itu selalu membicarakan tentang keutamaan, keunggulan, serta kepemilikan yang dia punya. Itu ciri-ciri sombong. Alhamdulillah petang awak baru saja buat ikut. Alhamdulillah petang baru siap ikut. Alhamdulillah petang. Walaupun diawali dengan kalimat puji-pujian kepada Allah, tapi di balik itu dia sebenarnya ingin memamerkan kepada orang lain supaya orang lain memujinya karena dia memiliki keutamaan dibanding orang lain. Itu buktinya dia punya ABC sampai Z. Ciri-ciri sombong.
Kemudian arogan, berlaku semena-mena kepada orang lain. Arogan. Kalau nyuruh itu ya tidak tanggung-tanggung, tegak pinggang. Ini hati-hati nih, dalam ibadah juga kadangkala kita suka seperti itu. Tanpa kita sadari. Kita nyantuni atau kita beri hadiah lah kaum muslimin makan. Tapi kita ngatur orang yang mau makan itu. Oh, dengan tangan di pinggang sambil nunjuk-nunjuk. Wah. Jadi di dalam beribadah pun kadangkala kesombongan itu bisa muncul. Apa contohnya? Merasa bahwa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Ini hati-hati nih yang belajar sunnah. Kan masih banyak nih saudara-saudara kita yang sholatnya kadangkala belum beres. Belum beres. Cara berdiri sholatnya, cara bangkitnya, cara rukuknya, cara sujudnya. Masih banyak yang kurang sesuai dengan hak paten sholat yang disebutkan oleh Nabi. Sebab hukum baku tentang sholat itu hanya boleh merujuk kepada Nabi kan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Makanya ulama bersungguh-sungguh mengajarkan cara sholat yang sesuai dengan sholat Nabi kepada kita. Tapi kan masih banyak saudara kita yang tak belajar sama sekali tentang tata cara sholat yang benar. Sejak dari berdiri, angkat takbir, cara turun ruku, cara meletakkan tangan ketika ruku, cara bangkit dari ruku, cara mengikuti imam ketika sholat berjamaah. Masih banyak saudara kita yang belum tahu. Muncul kesombongan di hati kita. Orang kau tidak tahu sama sekali semayang. Sering itu. Gaek-gaek semayang lebih pandai. Nah, itu bagian daripada kesombongan. Hati-hati. Dalam ibadah pun sombong muncul. Nah, orang yang sombong sekalipun dia ahli ibadah, Allah tak terima dia di surga. Adakah manusia yang ibadahnya melebihi iblis? Nah, ada. Ibadahnya iblis di surga bukan. Sehingga iblis itu dipilih menjadi komando ibadahnya para malaikat. Menjadi tokoh di tengah-tengah malaikat. Iblis yang ditinggikan kedudukannya di tengah-tengah para malaikat. Justru dengan itu pula lah iblis kemudian dilemparkan oleh Allah dari surga karena faktor kesombongannya itulah. Makanya Bapak dan Ibu, ketika iblis dinasihati oleh Allah, iblis menolak. Karena ciri-ciri sombong yang keempat itu adalah menolak nasihat. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda li adama il amartu. Iblis, apa alasanmu, apa dalilmu sehingga kau tak mau sujud kepada Adam, padahal aku loh Tuhanmu yang menyuruh, kata Allah. Kan masih Allah ingatkan iblis itu. Kalau andaikan iblis minta maaf ketika itu, sorry lah Tuhan, sorry misalnya, ambo khilaf. Tapi iblis justru menolak kebenaran dan merendahkan Adam. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Ya ba'ala Tuhan, ambo kurang lamo diserupu. Itu bahasa iblis. Kita kan sering Pak terpeleset menjadi orang sombong, terhapus amalan kita, ditolak ibadah kita gara-gara ucapan seperti itu. Ambo kurang lamo. Saya lebih dulu tahu asam garamnya kehidupan.
Ang pajapotang baru. Kau anak kemarin, anak ingusan, baru mengaji baru. Cuman 1-2 hadis baru yang kau tahu. Ingat, ini adalah tabiat iblis. Jadi kalau ada orang yang suka berkata seperti itu, 2 hadis baru nanti dikajinya lah, salah ini orang salahnya. Itu iblis. Jangan doke-doke. Bahwa la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakinnallaha yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menilai yang luar, yang dinilai itu yang di dalam. Justru itu lebih parah. Sebab apa? Sombong yang terselubung, tersembunyi. Di luar awak golak juga, tapi di dalam kita sudah membencinya. Jadi ada 2 sifat di situ justru yang lahir. 1 kesombongan, yang kedua kemunafikan. Lebih baik kita katakan, ampun tak syukur dengan perilaku Pak serupa itu. Lebih baik seperti itu. Dia terima atau dia tidak terima, tapi kita tidak dihukum sebagai orang yang munafik. Itu kan syukur. Atau rela Pak, ada bahan tu rancak tu pada dalam mati-mati lah. Di zaman ini musim tu Pak, apalagi zaman 2024 kok. Oh. Orang sadalahnya itu. Kawan. Akan dia jumpai manusia-manusia berwatak munafik kemanapun dia pergi. Akan dijumpai. Munafik paling banyak di tahun pemilu lah. Paling banyak munafik. Di muka orang yang dipilih tuh, oh hidup Pak, oh tua Pak, mantap Pak. Sebentar dalam hati, matilah Pak. Hah? Jadi jangankan amplop Pak, kita mendukung karena faktor yang lain saja. Ambo nak perlu pikir Pak, cuman yo kalau duduk apa bisa tolong pikirkan ambo. Itu pun sudah termasuk ke dalam wilayah ar-rasi wal murtasi, raswah namanya. Hukumnya haram. Nih bahannya, apalagi amplopnya kan. Kalau orang sekarang mikirnya terima amplopnya, jangan pilih orangnya. Beritahu namanya. Baik. Bapak Ibu Allah yang berbahagia. Jadi merasa diri lebih itu bisa jadi karena apa? Nabi katakan jangan kamu menyanjung seseorang di hadapannya karena kebaikannya. Itu sama saja dengan menebas batang lehernya. Sebab orang itu kalau sudah tersanjung Pak, ibu-ibu, kemudian dia merasa lebih dari orang lain, di situ dia dalam posisi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalannya selama ini habis. Khalid bin Walid radhiyallahu taala an adalah seorang panglima yang tak pernah kalah sekalipun dalam perang. Sehingga ia digelari dengan Asadullah, Saifullah, pedang Allah. Sampai orang-orang Yunani itu, orang-orang Romawi itu termakan khurafat tentang pedangnya si Khalid bin Walid. Khalid, pola kebawa orang sebelum kita perang. Saya dengar selama kamu pegang pedang itu, kamu tak pernah bisa dikalahkan. Kamu donga ceritanya Kak. Ini kata musuhnya. Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu sejak pedang itu ada di tanganmu. Apa benar pedang itu turun dari langit? Sehingga disebut dia dengan pedang Allah. Kata Khalid bin Walid, apa adu-adu saja. Kalau porang saja lah. Enggak, jelaskan itu. Pedang ini dari langit atau bagaimana? Indah, kata Khalid bin Walid. Ini hanya diberikan oleh Rasulullah kepadaku dan beliau berdoa.
Itu saja bukan dari langit ini. Ya kaubahnya dari langit. Sampai akhirnya orang tak jadi perang dengannya. Tolonglah Khalid, ceritakan kawak rasionya. Iku podang ko di mas sebenarnya. Dijelaskan oleh Khalid bin Walid, masuk oleh akalnya. Yang membuat pedang ini hebat adalah karena yang pertama doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang membawanya penuh dengan keyakinan dan keikhlasan bahwa Allah akan menolong. Kalau saya tidak punya kekuatan apa-apa, kata Khalid, cuman keyakinan di hati saya Allah menolong itu yang membuat tenaga saya lebih, sehingga ayunan pedang ini akan menebas siapa saja yang ada di hadapannya. Kata orang tersebut, ajarkan saya Islam. Jadi tidak jadi perang lah kok. Enggak. Mati gak kodek pedang kok kan. Nah, jadi karena sudah hebat, sudah viral lah kehebatan Khalid bin Walid. Kemana-mana orang bicara Khalid, panglima kita Khalid. Ya seperti sekarang orang berkata tentang Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah. Sehingga orang nonton bareng ketika Abu Ubaidah itu kalau dia pidato, tuh orang-orang Palestina itu seperti dibakar semangatnya. Sehingga setiap sudut penjuru Palestina, bahkan anak yang baru pandai bicara, baru pandai cerita, kenal dengan Abu Ubaidah. Begitu tenarnya Abu Ubaidah saat ini. Timur, barat, selatan, utara, negara-negara barat itu kenal sekali dengan Abu Ubaidah. Manusia paling berpengaruh hari ini di bumi, Abu Ubaidah. Paling berpengaruh di bumi hari ini Abu Ubaidah. Mampu dia mengguncang dunia, bayangkan tuh Abu Ubaidah. Goncang dunia kodenya. Khalid bin Walid dulu mengalami keadaan seperti itu. Di mana saja Khalid bin Walid orang membicarakannya, sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu terpaksalah menyelamatkan Khalid bin Walid dari kehancuran. Dikirimlah surat pemecatan terhadap Khalid bin Walid. Ketika itu dia sedang berperang. Bayangkan tuh, panglima tak pernah terkalahkan. Sekalipun belum pernah kalah. Ratusan peperangan dia pimpin, dia tidak pernah kalah. Musuh takut kepadanya. Seluruh umat Islam menghormatinya, menyanjungnya. Anak-anak selalu mengidolakannya. Bukan hanya dari dulu sampai sekarang. Bukan hanya dulu, sampai kini, Pak. Berapa hebatnya ilmu perangnya Khalid bin Walid sampai-sampai Pentagon, polisi dunia Amerika itu kan militernya tuh pusatnya kan Pentagon loh. Belajar tentang ilmu perang Khalid bin Walid. Berarti sangat hebatlah Khalid bin Walid dalam pandangan orang Islam, bahkan orang kafir sekalipun. Umar bin Khattab mendengar di mana-mana orang memujinya, maka Umar buat satu surat pemecatan atas nama Khalid bin Walid pada saat dia di medan perang. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hari ini juga, detik ini juga, saat ini juga, engkau Khalid bin Walid dipecat dari panglima perang. Dan dengan sesegera mungkin menghadaplah ke Madinah. Sodang bapak orang kalau tiba dia apa kira-kira. Kamu campaan podang saudaranya. Ayo ndak marogai seketek pun juo khalifah kodok. Tapi Khalid bin Walid malah berpikir, ya Allah, apa kesalahan? Baik. Dengan penuh ribuan tanda tanya di hatinya. Ini dada penuh sesak dengan pertanyaan. Dia serahkan komando panglima perang kepada bawahannya. Nih, hari ini, detik ini juga, komando perang, panglima perang, saya serahkan kepadamu. Tentu tak koji anak buah. Kubah maksudnya kau Pak. Apa yang telah membuat Bapak sakit hati?
Apa yang telah membuat Anda tersinggung dari kami bawahanmu? Adakah kami bawahanmu ini yang pernah menyakiti perasaanmu? Tidak mematuhi perintahmu? Tolong Pak, sebutkan Pak. Kata Khalid bin Walid, tidak. Perintah dari Amirul Mukminin, hari ini juga saya dipecat. Dan saya disuruh menghadap kepada Amirul Mukminin. Lanjutkan peperangan. Jangan pikirkan ambo, kata Khalid bin Walid. Lanjut peperangan. Pulang Khalid bin Walid menghadap. Dia tanya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, apa salahku kepadamu? Dosa apa yang telah aku perbuat? Apa kata Umar bin Khattab? Khalid, di seluruh penjuru negeri namamu disanjung-sanjung, dipuja. Kau adalah panglima perang terbaikku. Engkau adalah seorang sahabat terbaik. Kau orang yang teguh dengan amanah. Kau orang berprinsip. Kau ditakuti oleh musuh. Tidak ada satu umat Islam pun yang kecewa denganmu, termasuk diriku wahai Khalid. Tapi aku kasihan denganmu. Aku khawatir wahai Khalid, dengan sanjungan banyak orang kepadamu kau lupa diri. Kau tergelincir dengan sifat sombong di hatimu. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya terselip sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Oleh karena itu wahai saudaraku, atas rasa cintaku kepadamu, jangan engkau terjerumus menjadi orang yang sombong karena popularitas yang kau dapat hari ini, makanya engkau aku pecat. Menangis Khalid bin Walid. Dia peluk Amirul Mukminin. Terima kasih wahai sahabat. Terima kasih saudaraku. Dan terima kasih wahai pemimpinku. Engkau telah menyelamatkan aku. Sekarang izinkan aku kembali ke medan perang. Berangkat, kata Umar bin Khattab. Tiba Khalid bin Walid di medan perang. Ini yang sudah dipilihnya menjadi panglima tadi, menyerahkan kembali panglima itu kepadanya. Katanya, hari ini saya prajurit biasa. Kau adalah pemimpin dan aku akan berperang di belakangmu sampai tetesan darah terakhir. Karena aku berperang bukan untuk jabatan. Aku berperang bukan untuk popularitas. Aku berperang bukan karena untuk siapa-siapa. Tapi aku berperang karena Allah yang perintahkan, dan aku lakukan ini semata-mata karena Allah saja. Ini Bapak Ibu yang disebut dengan bahayanya sombong itu, bahayanya sombong. Jadi ketika Khalid bin Walid dikhawatirkan oleh Umar, takut dia kalau nanti Khalid bin Walid seperti iblis laknatullah, karena disanjung-sanjung, dipuji-puji, merasalah iblis dirinya lebih baik. Dan Umar takut kalau Khalid bin Walid merasa dirinya lebih baik daripada seluruh pasukan, maka Umar pecat dia di tengah kecamuknya perang. Tapi begitulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yatawaddu'a lillah subhanahu darajah yarfa'ahu Allahu bihi darajah. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah walaupun hanya setingkat, Allah akan angkat dirinya satu tingkat. Rendahkan diri kita di hadapan Allah, maka Allah akan tinggikan kita. Wa may yatakabbaru 'alallahi darajah. Siapa yang menyombongkan diri kepada Allah satu tingkat, maka Allah subhanahu wa ta'ala yadha'ahu Allahu bihi darajah. Allah akan rendahkan ia hatta yaj'alahu fi asfalis safilin, sampai Allah akan benamkan ia di bawah neraka yang paling rendah dan di dalam tempat yang serendah-rendah dan sehina-hinanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu mulailah kita kembali
Kan sifat takwa itu kata Imam Nawawi, Imam Qusairi menjelaskan sifat takwa itu kan terdiri dari hurufnya itu sendiri. Yang takwa itu ada 4 huruf gitu. Ta, kof, waw, iya. Takwaya dibaca dia takwa. Asal katanya takwaya tapi dibaca dia takwa. Kenapa takwaya bisa berubah menjadi takwa? Ini kaidah bahasa ini. Jadi kalau ada 2 huruf yang sakit bertemu, maka yang satunya dibuang. Mana huruf yang sakit? Huruf yang sakit itu 3. Alif, waw, iya. Waw bertemu dengan iya, maka dihilangkan 1. Iya-nya dihilangkan, maka dihidupkan wa-nya. Maka dibaca dia takwa. Asal katanya takwaya. Qawala. Asal katanya dibaca qola. Kenapa dibaca qola padahal asalnya qawala? Karena di sana bertemu 2 huruf sakit, alif dan waw. Maka dibaca qola, dihilangkan 1 yang sakitnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada 4 karakter orang yang bertakwa itu. Salah satunya adalah tawadhu'un, selalu merendah. Walaupun dia punya jabatan, walaupun dia punya kekayaan, walaupun dia punya segala macam, tapi dia selalu tawadhu'un, merendah. Semakin berisi, semakin tunduk. Lawan daripada takabburun, selalu merasa tinggi, selalu merasa lebih. Jadi mulailah kita membenahi diri kita, hati kita, untuk menjadi manusia yang senantiasa berjalan di bumi Allah ini dengan sifat yang benar-benar merendah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Allah tidak pernah menyukai mukhtalin fakhur, orang-orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hamba Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan orang yang makan di hadapan beliau dengan tangan kiri. Kata Rasulullah, makanlah dengan tangan kanan. Ini metode metode menyampaikan nasihat. Ini sering juga saya ingatkan nih. Bagi suami yang ingin merubah karakter istri, orang tua yang ingin merubah suami, istri yang ingin merubah karakter suami, anak, orang tua yang ingin merubah karakter anak. Jangan langsung menyalahkan, tetapi buat dulu perbandingan. Rasulullah lihat orang makan dengan tangan kiri, Rasulullah tidak salahkan langsung. Apa kata Rasulullah? Makanlah dengan tangan kanan. Sebenarnya melarang makan dengan tangan kiri atau tidak? Melarang. Rasulullah melarang makan dengan tangan kiri. Cuman Rasulullah tidak mau orang ini malu, maka Rasulullah suruh makanlah dengan tangan kanan, itu lebih bagus. Padahal maksudnya apa? Melarang makan dengan tangan kiri. Tapi Rasulullah tidak sebut tangan kirinya, makalah dengan tangan kanan. Orang ini dengan sombongnya mengatakan, "Ambo tidak bisa tuh ya Rasul. Ambo tidak bisa." Nah, jadi dia mengatakan itu dengan sedikit ada kesombongan. Maka ketika itu juga, ini tangan tak bisa lagi diangkat ke mulutnya. Ini hadis yang menceritakan tentang betapa kesombongan yang sedikit bisa berakibat fatal yang sangat besar. Nah, semoga kesombongan yang dinampakkan oleh Zionis Yahudi hari ini merupakan kehancuran yang sesungguhnya buat mereka. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kaum muslimin senantiasa ditolong, para mujahidin senantiasa dilindungi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin. Allahumma dammiril yahudi wal munafiqin. Allahumma syattid syamlahum. Allahumma farrik jam'ahum wa zalzil aqdamahum
wasallit kalimatahum innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah selamatkan kita dari kesombongan dan Allah buat kita orang-orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapannya, dan semoga pertolongan Allah selalu datang kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.